Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Raisuasuka, NIM 20222222010002, Prodi Teknik Sipil semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, Nusa Tenggara Barat, dan cara penanggulangannya. Di sini saya akan mempresentasikan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, Nusa Tenggara Barat, dan cara penanggulangannya. Paper ini saya buat atas nama Imade Raisuasuka, NIM 2022010002, Prodi Teknik Sipil Universitas Marawi, Bali. Email suyabagus@gmail.com. Abstrak. Kabupaten Lombok Timur yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana gempa bumi. Lokasinya berada di jalur pertemuan lempeng tektonik yang aktif, yakni lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga seringkali mengalami gempa dengan magnitudo yang signifikan. Bahaya utama yang terkait dengan gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur meliputi kerusakan struktural. Gempa bumi dapat menyebabkan keruntuhan bangunan dan infrastruktur kritis seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan jembatan. Ini mengakibatkan risiko cedera fisik dan bahkan kematian bagi penduduk. Gangguan sosial dan ekonomi. Bencana ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan potensi hilangnya mata pencarian, kerusakan lahan pertanian, dan penurunan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Korban jiwa. Gempa bumi dapat menyebabkan korban jiwa terutama jika tidak ada persiapan yang memadai dan respon cepat dalam evakuasi dan penanganan darurat. Yang pertama, pendahuluan. Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Akibat dari bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan suatu kejadian alam yang tidak dapat diprediksi. Waktu terjadinya begitu pula dengan bencana gempa bumi. Tidak dapat dihindari, namun nampaknya dapat dikurangi melalui upaya mitigasi bencana. Kawasan permukiman yang berdekatan dengan sumber terjadinya gempa bumi merupakan kawasan yang sangat rawan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya langkah-langkah strategis untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Sebagai negara yang berada di daerah cincin api atau Ring of Fire, Indonesia tidak akan lepas dari ancaman gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkirakan pada tahun 2018 akan terjadi gempa di Indonesia rata-rata 500 kali setiap bulan. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di DVMBG, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan wilayah Indonesia yang rawan gempa dan tsunami diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen, dan Fak-Fak di Papua, serta Balikpapan. Gempa yang pusat di laut terkadang juga akan mendatangkan bencana lainnya seperti tsunami. Saat ini Indonesia belum memiliki alat yang bisa memprediksi gempa lebih detail. Peringatan dini tsunami baru akan diaktifasi jika gempa di atas 7 skala Richter dan kedalaman 20 km. Untuk itu diharapkan masyarakat tetap waspada jika ada tanda maupun peringatan gempa. Sebagai data dari BNPB, Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rawan bencana gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 berpusat di darat di dekat Gunung Rinjani, wilayah Kabupaten Lombok Timur, dapat
dengan memperhatikan lokasinya dengan kedalaman hipocenter. Maka gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar naik Flores atau Flores Backyard Thrust. Gambar pertama, batas administrasi Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang diteliti terkait dengan pengidentifikasian tingkat kerentanan gempa bumi di daerah rawan gempa. Ada beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kebenaran. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari 3 unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah suatu peristiwa yang berdampak merugikan bagi manusia yang diakibatkan oleh kejadian atau serangkaian kejadian alam. Bencana atau musibah dapat terjadi antara lain karena peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor. Menurut Supriyono Primus 2013, berdasarkan penjelasan dan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bencana gempa bumi adalah satu bencana yang mengakibatkan kerugian material, kerusakan lingkungan, dan timbulnya korban jiwa yang berdampak psikologis. Yang kedua, bahaya gempa bumi. Bahaya atau asrat adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis atau geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mempunyai kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan atau lempeng bumi, patahan aktif, aktivasi gunung api, atau runtuhan batuan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang ketiga, kerentanan. Kerentanan merupakan suatu fungsi besarnya perubahan dan dampak dari suatu keadaan. Sistem rentan tidak akan mampu mengatasi dampak yang perubahan yang sangat bervariasi. Maci dalam Pratiwi 2009. Nomor 4, risiko bencana. Risiko bencana atau disaster risk adalah tingkat kerusakan dan kerugian yang sudah diperhitungkan dari suatu kejadian atau peristiwa alam, atau risiko bencana sudah ditentukan atas dasar perkalian antara faktor bahaya dan faktor kerentanannya. Yang termasuk bahaya di sini adalah probabilitas dan besaran yang dapat diantisipasi pada peristiwa alam. Sedangkan kerawanan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan geografis. Berikut adalah rumusan yang dipakai secara luas untuk menghitung risiko bencana yang merupakan perkalian dua faktor, yaitu risiko sama dengan bahaya dikali kerentanan. 5. Penanggulangannya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, kampanye publik terhadap perilaku yang aman selama gempa bumi, termasuk tindakan evakuasi dan penanggulangan tempat penampungan yang aman, perencanaan pembangunan yang tahan gempa, menerapkan standar konstruksi tahan gempa, dan mengaudit bangunan yang sudah ada untuk menilai tingkat keamanannya. Pengembangan sistem peringatan dini, menyiapkan dan memperbaiki sistem peringatan dini untuk memungkinkan respon cepat dan evakuasi yang terorganisir. Penguatan infrastruktur kesehatan dan darurat, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pemulihan cepat infrastruktur penting adalah setelah terjadinya gempa bumi. Yang 3, pembahasan lokasi dan sejarah. Gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur terletak di wilayah yang berada di jalur pertemuan
lempeng tektonik yang aktif yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Interaksi antara kedua lempeng ini menyebabkan aktivitas gempa bumi yang sering terjadi di wilayah ini. Sejarah mencatat beberapa kejadian gempa bumi signifikan di Lombok Timur, termasuk gempa yang besar pada Agustus 2018 yang mempengaruhi seluruh Pulau Lombok. 2. Bahaya utama. Kerusakan struktural gempa bumi dapat menyebabkan keruntuhan bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa rentan mengalami kerusakan parah, mengakibatkan risiko cedera dan korban jiwa di kalangan penduduk. B. Gangguan sosial dan ekonomi. Dampak gempa bumi juga mencakup gangguan serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya hilangnya mata pencarian akibat kerusakan infrastruktur produktif seperti lahan pertanian, serta gangguan terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Poin C. Ancaman korban jiwa. Gempa bumi dapat menjauhkan korban jiwa langsung akibat runtuhnya bangunan atau tertimbunnya orang dalam reruntuhan. Ancaman ini lebih besar di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi dan infrastruktur yang kurang tahan gempa. 3. Penanggulangan bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya gempa bumi dan tindakan yang tepat dalam menghadapinya. Kampanye edukasi tentang perilaku selama gempa, termasuk evakuasi dan penggunaan tempat penampungan yang aman, sangat diperlukan. B. Perencanaan. Pembangunan yang tahan gempa, penerapan standar konstruksi yang tepat, dan audit terhadap bangunan yang sudah ada untuk menilai keamanannya terhadap gempa bumi sangat penting. Ini termasuk perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan mitigasi bencana sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Yang C. Sistem peringatan dini. Pengembangan dan peningkatan sistem peringatan dini ini merupakan hal krusial dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Sistem ini harus memberikan peringatan tepat dan akurat kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi dengan tepat waktu. D. Penguatan infrastruktur kesehatan dan darurat. Kesiapan dan pemulihan cepat fasilitas kesehatan dan infrastruktur penting lainnya setelah adanya gempa bumi merupakan langkah yang kritis dalam mengurangi dampak kemanusiaan secara bencana ini. Ini ada gambar jalur evakuasi yang disediakan oleh pemerintah pada saat itu. Yang bab 4 ada kesimpulan. Pembahasan tentang bahaya gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur menekankan perlunya pendekatan holistik dalam mitigasi dan penanggulangannya. Langkah-langkah tersebut harus diimplementasikan secara terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana gempa bumi di masa depan. Poin kelima, daftar pustaka. Yang pertama, A. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tahun 2018, gempa Lombok 2018, evaluasi kebijakan penanggulangan bencana Jakarta BNPB. B. Direktorat Jenderal Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2000, profil bencana di Kabupaten Lombok Timur. Yang C. BNPB 2022, rencana aksi penanggulangan bencana gempa bumi di wilayah rentan Indonesia Jakarta BNPB. Yang D. Masyarakat sejarah Lombok tahun 2019, sejarah bencana gempa bumi di Lombok, studi kasus gempa 2018 Mataram, penerbit Masyarakat Sejarah Lombok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om.